Halo, selamat sore. Kita masih menunggu dari Bu Uli. Bu Uli mana nih? Uli, Uli, Uli. Halo. Halo. Lagi setting. Selamat sore. Sebentar ya Kak, HP-nya susah. Boleh. Udah ya? Udah. Aduh, lagi masih keringetan nih. Kayaknya abis lari nih. Abis dari mana, Bu? Enggak, itu tempat berdiri HP-nya susah di setting. Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita ada di sesi kembali di Women Talk Ramadan. Sore ini sudah ada Bu Ida Tampu Bolon yang akan sharing mengenai usahanya. Seharusnya sudah ada Bu Ina Raya, tapi barusan Bu Ina bilang dia lagi ada di klinik nih. Nanti kita tunggu kira-kira Bu Ina bisa bergabung atau enggak. Tapi nggak apa-apa, sore ini kalau teman-teman suka tanya apa sih yang sedang kita obrolin kalau sore hari ini. Padahal ini sebenarnya kalau mau dibilang tuh buat teman-teman yang lagi puasa nih, lagi masa-masanya bukan nyiapin bukaan buat nanti sore. Tapi kita siang ini kita kasih waktu buat teman-teman ikutan ngobrol bareng deh seputar usahanya masing-masing. Jadi kalau acara Women Talk ini tuh lebih kita tuh pengen tahu deh teman-teman ini, kebetulan yang akan sharing sama kita semua ini adalah teman-teman para alumni yang pernah belajar bersama di kelas inkubasi Womenpreneur Community. Jadi mereka akan sharing teman-teman yang sudah pernah karena isinya peserta kelas IWPC itu sendiri adalah perempuan-perempuan yang memang pengen belajar lebih banyak, baik memperbaiki usaha atau belajar untuk memulai usaha. Kalau Bu Ida sih ini usahanya udah jalan udah lama, tapi nanti sebelum Bu Ida cerita, aku akan share dulu mengenai teman-teman mungkin yang baru bergabung di sini pengen tahu Womenpreneur Community itu apa. Jadi Womenpreneur Community itu sendiri sebenarnya adalah komunitas yang isinya para perempuan yang ingin belajar atau mengembangkan usaha dan saling bersinergi bareng atau berkolaborasi bareng. Hari ini sudah ada Bu Ida yang merupakan salah satu alumni dari teman IWPC kita. Halo Bu Ida, selamat sore. Halo, selamat sore Bu Mia dan Sehat Ibu-ibu Bu Ida. semua. Sehat Bu Ida. Sehat. Asik deh. Jadi kalau Bu Ida ini produknya adalah craft, bikin tas dengan temanya kebanyakan menggunakan ulos ya Bu ya. Tenun Nusantara sih Oh, dari tenun berbagai daerah. Nusantara sih. Oh, sebenarnya tenun Nusantara dari berbagai daerah ya. Iya. Oke. Jadi mau dong aku diceritain sama Bu Ida asal muasalnya atau backgroundnya Bu Ida sebelum ini tuh apa? Terus kenapa kemudian memilih craft atau akhirnya memilih jadi si Li Uli sebagai tambatan hati terakhirnya Bu Ida, tambatan hati.
Jadi dulunya tuh sebelumnya apa? Apakah Bu Ida? Karena dari kemarin tuh teman-teman yang jadi narasumber tuh ada yang dari dokter hewan, ada yang memang pekerjaannya dari karyawan dan segala macam. Nah, kalau Bu Ida sendiri awal asal muasalnya dari mana? Terus kenapa akhirnya memilih liuli atau bahkan di craft bikin tas dari tadi tas kain dari bahan sorry, dari kain Nusantara untuk dijadikan salah satu bahan tasnya. Boleh silakan Bu Ida. Iya, salam kenal ya teman-teman. Saya itu sebenarnya di dunia usaha udah lama sekali. Itu sejak tahun jadi waktu saya baru menikah juga udah punya usaha, tapi penjual keliling gitu. Hmm. Karena itu tahun 98 ya, saya di PHK, tidak ada pekerjaan, lalu saya berjualan keliling-keliling rumah. Gitu. Jadi mencari teman, ketemu di pasar jadi teman, lalu saya akan samperin buat jualan. Dari tahun 98. Dan seterusnya sampai akhirnya awal tahun 2000-an saya itu punya toko beberapa untuk menjual. Jadi kalau dulu keliling-keliling sampai akhirnya saya punya toko dan sempat 15 tahun punya perusahaan tour dan travel. Saya udah keliling-keliling dunia juga ya, membawa ini juga gitu, membawa orang-orang yang jalan-jalan. Nah, kemudian tahun berapa saya lupa ya, waktu masa-masanya mulai ada penjualan online, saya berpikir ini online bakal lebih pening nih. Yang manual bahkan ditinggalin nih. Nah, singkat cerita, waktu itu kita mau online tapi biayanya sangat banyak karena kita harus punya server yang selalu diupdate. Singkat cerita, semua izin-izin travel kita dijual dan ada yang beli. Kemudian saya tapi tetap jalan berdagang dan seterusnya sambil saya menjadi salah seorang konsultan di perusahaan salah satu yang besar di Indonesia. Jadi saya tetap jadi konsultan di sana dan waktu pandemi semuanya buyar ya. Jadi saya tidak bisa jadi konsultan lagi karena saat itu kita banyak membangun mall, bangun rumah sakit, bangun hotel dan seterusnya, semua berhenti karena pandemi. Saya tidak dipakai lagi. Kemudian usaha saya di toko juga tutup kan, mall tutup, semua tutup. Saya karyawannya banyak. Saya juga punya restoran tutup dan yang lain-lain. Intinya semua berhenti. Sementara kita kebutuhan nggak pernah berhenti ya, malah makin banyak ya. Anak-anak sekolah harus bayar. Singkat cerita, saat pandemi kita itu di rumah, orang yang aktif, saya itu orang yang sangat aktif, tiba-tiba dikurung di rumah 3 bulan, saya stres ya. Saya nggak tahu mau ngapain selama 3 bulan di rumah dan ketemu dengan anak yang tadinya anak-anak udah di mana-mana, tiba-tiba kumpul semua, saya stres lihat anak-anak gitu, karena semua makin gendut, besar, karena makan mulu ya. Jadi saat itulah ketika saya mulai membongkar lemari ya. Jadi ada aja kan kerjaan saat pandemi ya, yang sudah rapi dirapiin lagi. Lalu saya lihat tuh lemari banyak sekali tenun. Kebetulan saya adalah pencipta tenun karena saya backgroundnya tenun. Tenun ini banyak sekali ya, mau diapain ya gitu. Nah, ketika itulah saya ada ide membuat sesuatu dari tenun. Dan saat itu Danau Toba kan jadi salah satu wisata yang super priority. Berpikir ini bisa kali ya, jadi oleh-oleh kali ya gitu. Jadi saya memanfaatkan sumber bahan yang ada, kemudian digabung dengan kondisi oh di sana ini bisa jadi salah satu oleh-oleh. Jadi singkat cerita itulah kenapa saya mulai membuat sesuatu tenun gitu. Sampai berkembang ya, berkembang ketika saya memperkenalkan apa yang saya buat di daerah saya tidak diterima. Saya berusaha memperkenalkan ke instansi terkait, saya tidak diterima karena saya tidak domisili di sana. Saya domisilinya kan di Tangerang ya.
Jadi mereka, kalau kamu mau membawa ini ya kamu harus domisili sini dong. Lalu kemudian saya berpikir untuk mendekat yang daerah tinggal saya Tangerang, tapi dengan syarat saya harus mengangkat kembali. Nah, itulah saat pertama sekali saya mengangkat tenun lain di luar tenun Batak. Dan seterusnya sampai akhirnya jadi saya mulai latihan ada apa namanya, saya rajin sekali belajar kalau ada pertemuan, kalau ada apa, kalau saya selalu datang. Saya berpikir saya adalah orang baru di usaha ini dan kalau saya mau berkembang saya harus punya komunitas yang baik yang bisa menolong saya untuk sama-sama bertumbuh dengan orang yang sukses. Makanya tuh saya mulai ikut komunitas-komunitas di daerah saya, tidak terkecuali dengan WPC. Jadi saking saya senangnya belajar, itu saya selalu mendapat informasi macam-macam, itu saya selalu belajar, baik melalui, saat itu offline ya, karena apa? Karena COVID ya. Jadi saya banyak sekali belajar offline. Nanti ikut ini, saya belajar lagi karena memang tidak ada kegiatan apa-apa, termasuk dengan belajar di WPC. Jadi saya ikut belajar di WPC itu saya sangat senang sekali. Saya belajar banyak hal, menambahin apa yang sudah tahu, dan sampai sekarang ilmu-ilmu yang saya dapat di WPC itu sangat menolong saya untuk menjalankan. Kira-kira cerita awal. Wah, seru ya Bu, berada dari asal masa punya toko banyak, terus punya travel, tapi in the end ya kita nggak pernah tahu ya usaha itu seperti apa dengan segala macam problematikanya. Kemudian sekarang berarti dari tahun 2020 sampai hari ini Bu Ida bikin si Liuli itu. Termasuk dalam masih waktu masih bayi ya si Liuli berarti ya Bu ya. Si masih batita 4 tahun. Masih 4 tahun, masih batita ya, balita di bawah 5 tahun, udah Ya. lewat 4 tahun kan, masih balita. Produknya di Ibu bawa untuk bisa dikenalin ke teman-teman semua kayak apa sih produk dari Liuli itu yang Ibu bilang menggunakan bahan dari kain tenun Nusantara. Produknya ya. Iya, betul. Ada nggak produknya? Ada kan ya? Jadi awalnya kan saya buat dari bahan karung ya. Oh, Jadi goni. awalnya Oh, kan goni atau Pak? saya pikir saya harus cari bahan yang murah meriah. Jadi saya punya bahan ini, lalu saya cari. Jadi pertama sekali modal saya bikin usaha ini cuma 1.900.000. Oh, ingat banget ya, modalnya 1.900.000. 1.900.000 saya bikinnya dari sini. Dan kemudian saya sering promosi, dan orderan paling banyak pertama adalah 100 piece. Wah. Iya, dan saya pikir wow, dari 1.900.000 saya bisa orderan 100 piece, senang sekali ya. Kemudian setelah itu ini saya tunjukin yang tenun Batak dulu ya. Saya kemudian mulai berinovasi ke full tenun. Iya. Berinovasi ke full tenun, tadinya hanya Batak, kemudian saya kembangkan ke Baduy, ini tenun Baduy. Oh, lucu, bagus banget. Iya, tenun Baduy, ya karena ini syarat saya bisa dekat di Tangerang, saya harus angkat, saya harus angkat tenun Baduy. Iya ya. Motivasinya awalnya itu, tapi lama-lama saya makin mencintai tenun Baduy ya, karena saya pikir kenapa enggak gitu. Saya kan tinggal di Tangerang lebih lama daripada saya tinggal di Tanah Batak, kenapa enggak gitu. Karena ini rumah kedua saya dan lebih lama. Kemudian selanjutnya saya inovasi lagi ke berbagai daerah yang lain, termasuk ini tenun Sumba, tenun Lombok, Palembang, Pandai Sike, dan dari macam-macam, dari Maumere, dari mana-mana. Bagus Bu. Boleh diceritain Bu, itu salah satu contoh tasnya biar teman-teman yang lagi lihat juga kain materi yang digunakan, terus dalamnya mungkin boleh harganya kayak gitu. Iya.
ini ya, yang dari karung ya. Mm-mm. Yang dari karung ini saya buatnya dalamnya seperti ini. Hmm. Oh, itu bisa ada sling bag-nya ya? Iya, iya. Untuk yang ini karena ini biasanya kan buat isi macam-macam barang ya, pasti kotor ya. Jadi saya buat dalamnya yang Mm. gampang dibersihkan itu kain satin. Jadi Hmm. debu-debu nggak akan nempel. Kalau sweat kan debunya nempel dan ini dilap gampang gitu. Nah, kemudian dalam setiap produk ini nih yang saya salah satu yang saya pelajari dari dari WPC ya. Ada cerita. Ada ceritanya. Ini saya menggunakan tenun apa? Saya buat Diceritakan. ceritanya. Iya, kemudian ini omong-omong saya dapatnya free loh ini dari WPC. Saya Oh iya, Ibu waktu itu Ibu salah satu peserta dari Womanpreneur Move Up ya. Jadi iya, peserta yang mendapatkan beasiswa untuk mengikuti program kelas inkubasi Womanpreneur Community. Waktu itu iya. ya. Ini Nah, salah satu ini yang salah satu yang diterapkan bikin cerita dari ya, dan untuk ada setiap kain yang cerita digunakan. tenunnya. Ini aksara Seru nih. Uli. Jadi saya tetap Oh, Liuli. identitas sebagai orang Batak ya. Oke. Kemudian ada cerita tenunnya. Tenun ini menceritakan apa filosofi tenunnya apa. Kemudian cara perawatan tasnya seperti apa. Hmm. Kemudian Oh ya, iya berarti ide ini ya. kalau Ini dijual di harga berapa, Bu? kalau ini besar ya. Ini saya jualnya Mm-mm. 500. Tuh. Lucu ya tasnya ya. Bisa buat bawa laptop kayaknya ya, Bu. Iya, ini bisa tempat laptop. Jadi ada resleting juga, ada Kalau kantong berarti benda. range harga dari Liuli itu dimulai dari harga berapa sampai harga berapa, Bu, kalau boleh tahu? Yang paling murah itu saya jual pouch ya. Pouch itu Hmm. ada 150.000. Hmm. Kemudian tas tenun itu paling mahal baru sampai 3.500.000. Udah, tapi ada yang harga 3 juta lumayan ya. Iya, itu 3 juta itu karena tenunnya Karena mahal tenunnya sekali dan pasti dan ini ya penggunaan tenunnya juga pasti lebih banyak ya. iya dan paling mahal itu. Iya. Hmm. Begitu Bu, deh. aku mau tahu dong value dari Liuli apa? Iya, Value dari produk iya. Liuli. Setiap tenun, jadi ada ceritanya nih. Waktu saya pertama sekali menggunting tenun, saya kena marah dengan mama saya ya. Dia bilang, Hmm. kamu itu mencincang-cincang tenun gitu ya. Dia nggak suka. Karena di dalam setiap tenun itu ada motif yang semuanya penuh arti. Jadi kalau kamu potong, arti-arti itu akan terpotong gitu. Bisa jadi Jadi terpotong. iya, jadi mama saya paling marah kalau dia lihat saya gunting tenun. Dia nggak suka. Nah, Hmm. akhirnya setelah saya menggunting, dalam setiap tas saya tidak mau motif itu Terpotong. tergunting. Misalnya ini hanya setengah gitu. Saya mau makna gambar dari setiap tenun itu tetap ada di dalam tas. Jadi pengguntingan motif itu saya nggak mau sembarangan gitu. Jadi misalnya Hmm. ini tenun dipotong di sini gitu ya, hanya nampak setengah. Saya nggak mau seperti itu. Jadi tenun itu harus kelihatan satu motif supaya makna filosofi di dalam setiap motif itu tetap ada. Nah, seperti mana ya? Nah, ini. Saya kan Lucu banget yang ini nih. potong. Biasanya kan ada yang potong di tengah. Saya nggak mau potong. Karena makna ini akan ada kalau dia full. Gitu. Ini punya makna kalau dia full. Kalau dia terpotong, maknanya hilang. Jadi saya tidak mau memotong motifnya dengan sembarangan. Itu sih Kak, Bumi ya. Oke. Jadi value-nya sendiri apa Bu jadinya? Tetap membuat makna tenun itu tetap diangkat gitu. Jadi peletakan motif dalam setiap tas itu
dibuat sebagus mungkin supaya makna filosofisnya tetap ada. Jadi setiap tenun yang digunakan ada ceritanya dan yang tidak boleh terputus ya Bu ya, Iya, bahwa maknanya ada di situ. betul. Wah seru banget nih produknya dari Liuli sendiri. Nah berarti kalau Liuli kan sekarang udah baru balita ya sebenarnya ya Bu ya, dibanding daripada usaha-usaha Ibu yang sebelumnya. Iya. Kalau menurut Bu Ida sendiri nih di usia di bawah di usia 4 tahun ini, ada nggak sih di masa-masa Bu Ida ngerasa kan berbeda ya dulu kan Ibu jualannya ibaratnya jualan apa namanya kulakan, terus Ibu jual travel. Mungkin nggak dulu sebelumnya belum pernah bikin tas sebelumnya kan? Belum. Baru baru si Uli ini bikin tas terus tapi di masa ini dimulai dari iseng tapi tiba-tiba aku nggak tahu nih biasanya kalau kemarin sih ada mbak ini yang katanya nggak nih lagi masa bahagianya tapi ada juga kan beberapa teman yang mulai ngerasa oh saya waktu pandemi berdarah-darah mbak Mia tapi akhirnya finally and survive kayak gitu. Yeah. Nah kalau Liuli sendiri gimana? Karena dimulainya memang dari masa pandemi dan dimulai dengan iseng-iseng, and the end dimulai dari modal yang kecil 1.900.000 terus dapat yang gede. Nah tapi aku juga pengen tahu ada nggak sih masa di mana Bu Ida tuh ngerasa, aduh ini apa? Kok gini banget ya usaha bikin tas ini terus tapi saya mau tetap jual mau bikin ini dan punya mission yang lebih banyak lagi ada nggak kayak gitu Bu? Ada ya, setiap usaha pasti ada seperti itu ya. Yang paling bikin kita itu ini adalah gini. Dulu kan saya ini di kantor itu karyawannya banyak. Apapun perintahnya kita itu kan karyawan kan nggak bisa depan ya. Kalau kita suruh kerjakan ini dalam 2 hari harus 2 hari. Nah sekarang dalam pembuatan tas ini saya bekerja sama dengan orang-orang yang tua gitu. Maksudnya kalau penjahit yang muda tidak ada lagi susah ya. Jadi saya harus memberdayakan orang-orang yang sudah tua yang di atas umur saya gitu. Jadi waktu kita kasih arahan, agak sulit karena mereka menganggap bahwa mereka lebih tua dari saya gitu. Kalau dulu kan zaman dulu kan masih muda-muda ya kita apa sih namanya otoritasnya itu jelas gitu. Nah kalau sekarang karena jadi sering sekali dalam menjahit itu tuh ya semutnya mereka gitu. Kalau mereka lagi nggak mood dia nggak mau bikin tas, nggak mau. Itu di awal-awal ya, di awal-awal ketika saya masih apa namanya masih. Oh berarti adaptasi Bu Ida sendiri dengan teman-teman para pengrajin ini ya? Iya. Dari yang tadinya Bu Ida bisa memerintah dengan mudah, terutama ketemu pengrajin yang ternyata usianya agak lebih tua. Iya, dan itu mereka tidak suka diperintah ya. Itu padahal sifat saya pemerintah itu sudah dari dulu. Gitu, jadi itu salah satu lawan kita paling besar adalah diri sendiri ya. Bagaimana keluar dari zona yang lama ke zona yang baru. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena mereka tidak mengerti tenun, sering sekali asal potong. Nah, akhirnya jalan keluarnya adalah saya akan pola sendiri, saya akan potong sendiri, mereka tinggal jahit. Gitu. Jadi sering rusak tuh motif-motif karena mereka tidak mengerti gitu. Terus yang ketiga kendalanya adalah ketika kita merasa dianggap rendah sama orang. Karena orang kan suka menganggap rendah kan, oh UMKM nih gitu. Di benak mereka UMKM itu kayaknya rendah banget. Jadi kita tuh dianggap warga nomor berapa gitu UMKM. Iya, dia nggak tahu kita ini loh salah satu penghasil devisa. Loh berpikir untuk menciptakan sesuatu itu nggak gampang gitu. Iya kan. Jadi ya kendala-kendala seperti itu sih yang sering kita hadapi, lebih banyak ke arah bagaimana kita memanage hati, memanage diri sendiri. Tapi akhirnya sekarang udah oke ya Bu ya, udah smooth well segala macamnya. Iya sih, akhirnya aku bisa membuktikan UMKM itu bukan warga kelas bawah loh, UMKM juga punya bargain, punya tempat khusus ya. Itu malah sekarang diandalkan sama negara kita ya.
Hmm, bahwa UMKM itu hmm, pandemi juga jadi bisa bertahan, UMKM malah perusahaan besar malah ini loh kolaps, tapi hmm. UMKM bisa menopang ekonomi bangsa kita, jadi bangga gitu. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Irma, kenapa harganya Liuli sendiri belum terlalu affordable? Padahal di Toba sana mungkin kan masih banyak keterbatasan di oleh-oleh nih. Kenapa nggak dibikin lebih terjangkau untuk produknya Liuli? Iya, jadi di Toba sekarang kan aku ada galeri di bandara, udah mulai bikin apa yang murah, yang seratus lima Hmm. puluh, yang Oh, ada 200 berarti ya, sudah bikin, yang disesuaikan. itu sudah buat. Jadi Hmm. Oh, di bandara yang mana, Bu? yang di Silangit, Oh, Silangit, di dalam bandara Silangit. di ruang Hmm. tunggu kita buat ya. Jadi kita bikin Hmm. beberapa, tapi yang paling banyak laku malah yang mahal. Oh gitu. Ya karena Kenapa, Bu? yang membeli itu adalah diaspora ya. Jadi mungkin orang Hmm. yang datang dari perantauan pulang ke kampung lalu balik, dan mereka tuh belinya yang tas pesta, yang tas ya malah yang lebih mahal gitu. Yang murah-murah 100, 150 itu hanya dibeli mungkin untuk oleh-oleh ya. Hmm. Kasih oleh-oleh buat Hmm. buat Hmm. saudara. Itu sudah ada juga. Itu juga dulu masukkan di masa waktu belajar WPC ya. Kalau oleh-oleh kan harusnya segmennya yang gampang Yang dijangkau. di Itu aku sudah buat sih, dari mulai paling murah tuh sudah ada. Tapi jadi memang tapi ada pasar ya. Kalau untuk hmm. diaspora, perantau yang pulang ke kampung lalu balik, dia tuh cenderung beli tas yang tas pesta ya, tas mahal. Tapi kalau untuk yang mau untuk oleh-oleh, mereka biasanya beli yang murah-murah. Oke. Iya. Jadi sebenarnya ada pasarnya masing-masing ya, yang di bandara juga mungkin itu berarti di terminal keberangkatan kan ya, Bu ya? Iya, Yang di Silangit ya? iya betul. Yang di dalam itu ya. Yang di Oh, jadi oh, orang ke sana yang mau berangkat, oh ya kan beberapa kali waktu itu pernah oh, yang di Bandara Silangit. Jadi di oh, dalam cuma ada beberapa stall kan ya. Nah berarti iya. yang mau berangkat pas lihat-lihat, pas mau lihat-lihat, berarti ada produknya Bully. Nah dia pilih malahan yang lebih mahal karena biar lebih kepake kali menurut mereka ya. Iya, so far sih penjualan yang lebih mahal lebih banyak karena pembelinya yaitu tadi anak rantau yang pulang dan balik ke tempat perantauan masing-masing gitu. Kalau orang-orang Ya di pas di oh, tapi di toko di Toba sendiri belum nggak ada, bukannya waktu itu ibu ada toko ya bu di daerah Toba udah nggak ada. galeri juga di sana di ini ada. Saya juga udah buat yang murah-murah sih. Tapi masih ada ya galerinya di mana bu kalau yang di Toba biar teman-teman mungkin tahu. Di Toba itu galerinya di Desa Wisata Pagar Batu, dekat museum, Hmm. dekat museum Oh. Hilal itu, dekat Museum Batak. Nah, nama tempatnya. Nama tempatnya itu Galeri Liuli. Jadi Oh. disatukan. Jadi kita punya punya tempat usaha di sana ya. Ada restorannya, ada kafe ya, dan ada futsal. Hmm. Jadi satu area gitu. Ada futsalnya, Hmm. ada galerinya. Jadi Hmm. galerinya menempati tempat kecil lah di Oke. sana. Gitu. Jadi kalau selain ketemu ada di Bandara Silangit bisa juga tadi di daerah wisata itu ya, Liuli Iya, Galeri itu ya. iya, Kalau yang di Tangerang sendiri, workshop Ibu terbuka nggak ya untuk teman-teman atau siapapun yang mau berkunjung? iya. Saat ini kan saya workshopnya itu eh, belum belum rapi, belum cantik ya. Jadi Kalau sudah selalu sih orang-orang udah suka mau berkunjung, biasa apalagi yang kan teman-teman yang itu tuh pada kepo ya, pengen tahu kalau ya, main ke galerinya boleh nggak, ke workshopnya boleh nggak. Nah kalau Liuli berarti workshop yang belum di ini malah belum ready ya Bu untuk dikunjungi ya. Tapi suatu hari ya kayaknya pasti belum siap deh karena masih kios-kios gitu, kios tempelan. uh, Makanya belum rapi. Nantilah next ya diperbaiki dulu. Karena jadi saya buat workshop itu agak jauh kan dari BSD itu saya sekitar kalau ke sana naik mobil 1,5 jam karena di saya lebih murah kan. jauh ya Bu. Iya iya ya, kos Lebih ininya ya, biaya kalau di biaya sewa ininya ya. mahal sekali biaya itunya sewanya. Jadi saya pikir saya buat agak jauh.
dan saya cuma sewa 2 kios gitu. Jadi Hmm. sepertinya untuk tamu, karena tukang-tukangnya aja udah ada 5 mesin jahit gitu, kayaknya belum ada tempat duduk, belum ada tempat parkir, jadi kayaknya untuk sekarang jangan dulu. Ya, tapi kalau boleh tahu, sekarang udah ada berapa karyawan yang membantu Bu Ida? Untuk jahit, saya itu ada 6 tukang jahit. 6. Itu yang ibu-ibu tadi semua. Coba Kenapa? yang udah pada itu ibu-ibu semua atau ada bapak-bapak juga? Ada bapak-bapak tua tadi, bapak-bapak tua. Yang bapak-bapak tuanya sambil bapak-bapak tua. Bapak-bapak tua, pokoknya semau Eh, dia lah. tapi Dan tapi ada, dia masih tetap membantu ya sampai hari ini. Berarti memang kepake Bu, iya, walaupun dia kalau nggak dipakai lagi kasihan. Jadi saya suka kasih eh dia jahitan yang gampang aja, yang kayak buat satu minggu eh, itu kan. eh, Karena dia bisa cepet. Kalau ada dia malah ruangan yang pesan 100, 200, nah dia cepat dan rapi. Nah, aku selalu kasih dia. tetap ada nilai plusnya ya Iya, walaupun dia menurut Ibu Uli, iya, menurut Bu Ida iya, agak ini tapi masih progresnya masih bagus ya Bu ya, iya, produktivitasnya ya. betul. Jadi ada 6 orang yang sekarang ngebantuin Li Uli ya. Iya, Bu betul. berarti si target marketnya tasnya Li Uli ini berarti kemana ya Bu kalau boleh tahu? Sekarang ini ya, puji Tuhan, ini barusan saya baru pack itu pengiriman kedua ke Singapura. Eh, Wah, Kayaknya dia reseller lagi deh, karena dia belinya hmm, itu bisa satu bisa 2 3 gitu ya. hmm, Ini hmm, udah pengirim, ini yang baru hari ini lagi dibungkusin. hmm. Sebelum sebelum eh, yang paling sering sih kayaknya ibu-ibu dari instansi ya, untuk seragam nanti kadang beli 20, 30, 50, dan ada juga kalau pouch itu kecil-kecil bisa ratusan gitu pesannya. Wah, berarti ini udah ini ya udah jadi di highlight juga untuk produk Li Uli ya. Iya sih, Untuk buat merchandise kayak gitu ya. ya. Iya, untuk Keren just sekali, Bu. juga saya udah sering juga just tip itu, ada yang ke Jerman, ke Belanda, ke Turki, Amerika, ke apa Hmm. Australia, Melbourne, yang just tip, tapi jadi ngantarnya harus ke bandara ketemu orang tuh yang just tip Ini udah. kalau kalau yang itu bilangnya apa? Ekspor koper ya. Yang itu pakai koper. Tapi strategi marketing dari Li Uli sendiri gimana Bu? Lebih banyak di offline-nya kah? Atau kayak tadi Ibu lebih banyak melakukan networking dengan eh, kan Ibu sendiri kan banyak bersosialisasi ke sana kemari atau lebih ke online atau ada toko. Tadi toko ada ya yang di Toba sama di bandara. Kalau yang di Jakarta sendiri ada toko lain kah atau bagaimana strategi marketing dari Li Uli? Jadi marketing saya itu tuh ada 2 macam ya, online dan offline. Mm-mm. Yang offline itu saat ini barangnya ada di alun-alun, ada juga di pendopo. Oh. Iya, Banyak, oh ini ya, ada di sana. iya di alun-alun dan pendopo, dan puji Tuhan ya penjualan bagus ya Wah, gitu. Oh alhamdulillah. iya. Kemudian yang penjualan online-nya itu yang seru tuh, seru banget ya. Maksudnya kalau kita hanya pajang tas, kayaknya yang like cuman sedikit, tapi kalau kita bikin sedikit atraksi, Kudu banget atraksi ya. kalau ada atraksi joget-joget, ada atraksi apa tuh, itu nge-like-nya banyak dan yang pesennya banyak gitu. Oh Ya gitu. kan? Akhirnya Eh, saya berpikir gini, wah ini kayaknya orang-orang lebih seneng lihat produk kita kalau lihat orangnya juga ya, nggak mau hanya lihat produk gitu ya. Karena saya coba nanti produk aja itu yang respon itu nggak seberapa banyak, tapi kalau sedikit bikin atraksi, loh kok jadi bener jadi benar-benar mesti jumpalitan dulu ya baru ada yang beli ya. harus atraksi ya. Jadi saya berpikir, wah ini kayaknya sekarang orang lebih senang, lebih susah entertain. Dihibur. Iya, Ya, lebih suka dihibur. entertain. Yang seru. Tapi aku pernah lihat tuh di TikTok ada seorang bapak-bapak yang udah usia, udah umur, ya sudah sih biasa aja dia cara jualannya juga.
Pas aku tahu barang-barangnya tuh termasuk harga mahal-mahal. Mungkin Bu Ida juga pernah, Bu Ida juga pernah lihat kali di TikTok Bapak ini. Jadi dia branded semua barang-barangnya. Bapaknya juga ya nggak ini juga sih, nggak lucu juga tampangnya, tetap serius. Udah bapak-bapak pula. Dan dibanding, oh nih Bu Ina, Mas, bentar, masih, bentar ya aku jawab Bu Ina dulu kata dia Mas. Mau, bentar ya Bu. Nih Iya. dia lagi ada di klinik. Oke, nanti kita nih Bu Inaraya katanya mau bergabung nih. Dia lagi sakit sebentar ya. Oke, Inaraya ID. Oh, aku ketemu. Oke, sebentar ya Bu Ida. Iya. Aku kok nggak ketemu. Inaraya.id. Oke. Nah, kalau dari tadi yang strategi marketingnya berarti lebih banyak di offline ya untuk Bu Ida ya? Di online sih penjualan saya lebih Oh, banyak di online. iya. Jadi teman-teman yang pada beli banyak itu rata-rata dari mana Bu? Yang dari perusahaan kah atau yang buat merchandise? Em, Kalau yang paling banyak kayaknya instansi ya, yang pesan-pesan buat ibu-ibunya, ibu-ibu PKK atau apa gitu. Itu lebih banyak. Oh, jadi ibu-ibu PKK nyari merchandise buat acara mereka banyakan kayak gitu ya. Tapi kan berarti kan lebih mereka taunya dari online, baru kontak Ibu Ida Eh, atau ada dua gimana? macam sih. Saya juga rajin pameran ya. Oh, iya 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 Saya iya iya nih, Ibu juga itu di mana-mana paling pasti ada banyak nih. pameran yang agak sedikit malu-malu dan capek, tapi di pameran itu kita bisa bertemu dengan banyak orang yang mungkin tidak beli, tapi suatu saat dia ingat kita gitu. Jadi banyak yang kenalnya di pameran. Ini mungkin salah satu cerita saya ya, bisa bisa mungkin ini sama teman-teman. Jadi orang yang datang itu kita nggak tahu siapa kan, kita nggak tahu siapa karena kita lihat biasa-biasa aja gitu. Tahu-taunya suatu saat saya baru tahu, oh dia dia misalnya orang kementerian atau dia orang, saya baru tahu gitu. Nah tapi pas kita ketemu kan kita nggak tahu dia siapa, tapi kita tetap layani dengan baik, kita ajak ngobrol. Tahu-taunya dia siapa gitu. Wah, kaget ya. Jadi melayani dengan setulus hati siapapun tanpa melihat orang. Ternyata mereka adalah ini potensial buyer ya. Iya, dan Oke, ini sudah bergabung. Halo Bu Ina. Maaf Oh, ya, udah balik Bu. Oh, iya nih, udah balik dari klinik. Sakit apa? batuk sebenarnya sih kayak flu. Ya kayak lidah tuh udah nggak rasa. Enggak, bukan COVID kan? Udah, COVID kali ya. kalau dulu udah dimasukin ke, kalau dulu udah langsung di lockdown nih Bu Ina nih. Langsung. Klinik. Oke, ini aku kenalin dulu ke teman-teman. Sore ini Bu Ina, maaf telat masuk karena tadi ternyata katanya Bu Ina lagi di klinik, terus tiba-tiba minta bergabung. Tapi berarti Bu Ina udah bisa sharing sama teman-teman di sini. Ya boleh nanti ini deh sedikit-sedikit aja. Ini kalau Bu Ina ini sebenarnya angkatannya aku ya Bu, kita teman sekamar dulu ya Bu, IPC 6 Cirebon. Ini kalau Bu Ina dulu teman sekamar aku, jadi kita tuh dari Jakarta, aku dari Jakarta, Bu Ina dari Bekasi, bertemu di Cirebon. Terus kita dulu kalau Bu Ida kan ikutan kelasnya online ya. Kalau kita kelasnya offline, niat banget kita datang ke Cirebon buat belajar di WPC, di kelas inkubasinya Womenpreneur Community. Kalau Bu Ina tuh kita angkatan 6 ya Bu Ina ya. Jadi kita tuh dulu sebenarnya sambil belajar sambil piknik sih.
Nah, ini Bu, Benar-benar. kalau kalau Bu Ina sih, aku udah tahu nih usahanya bagaimana. Terus dari dulu dia kita bilang sebagai presidennya Bekasi, tiba-tiba sekarang ada di Kerawang. Saya nggak tahu ini kenapa dia tiba-tiba ada di Kerawang. Yang katanya mungkin katanya mau jadi Bupati Karawang, ya nggak ngerti juga. Tapi kalau mungkin nanti Bu Ina bisa cerita. Jadi dari dulu ini Bu Ina ini yang kita tahu dari WPC 6 itu, Bu Ina punya toko baju muslim tapi khusus buat anak-anak dengan brandnya Ina Raya. Tapi sekarang mendampingi teman tuli dan segala macam. Boleh nggak Bu Ina ceritakan asal muasal background usaha, kenapa sekarang terus jadi teman tuli, dan ya Ina Raya yang baru sekarang ini seperti apa? Boleh Bu Ina diceritakan? Terima kasih. Iya, jadi apa namanya, di WPC itu dulu saya masuk 2016 ya. Sebenarnya waktu itu udah punya bisnis yang udah berjalan sekitar 15 tahunan. Jadi waktu itu ngerasain kok bisnis tuh awalnya kok kayak stuck gitu ya, gitu. Terus kemudian cari-carilah searching tuh, ketemu di FB gitu ya, sama Bu Irma dengan womanpreneur-nya, kemudian daftar untuk inkubasinya gitu. Jadi baru kebuka mata gitu ya, kayak baru tersadarkan bahwa ternyata bisnisnya tuh banyak yang salah, banyak yang ini gitu ya. Akhirnya banyak pelajaran sih sebenarnya dari WPC ini ya, dari inkubasi ini, program ini. Karena bukan cuman apa namanya, bukan cuman pembelajaran tentang bisnisnya aja, tapi link juga, terus ke teman-teman juga gitu ya, banyak. Jadi kayak benar-benar kebuka gitu matanya. Oh ya, selama ini ternyata udah salah jalur nih gitu. Udah salah jalan gitu, akhirnya menemukan jalan yang lurus ya. Jadi alhamdulillah banget waktu itu apa namanya, bisa ikut inkubasi womanpreneur ini. Kemudian dari situ berkembang kan, otomatis ya kita jadi berkembang, jadi apa ya, nambah wawasan banget pastinya gitu. Kebetulan waktu itu juga 2017 tuh Akeila tuh udah mulai, jadi setelah dari WPC ya, setelah ikut WPC, Akeila juga kelihatan, Akeila tuh anak saya, kebetulan dia desainer kecil, cilik. Waktu itu masih desainer cilik ya, sekarang udah remaja, udah apa namanya, udah baru 14 tahun kemarin. Artinya apa namanya, sama-sama lah, saya juga membersamai Akeila juga, gimana dia konsistennya sampai saat ini gitu kan, sampai detik ini dia juga tetap konsisten. Kemudian 2018 itu kita waktu itu masih punya pembatik disabilitas itu baru 2 orang. Kemudian dari situ di Karawang ini ternyata ada namanya Gerkatin. Gerkatin itu Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Anggotanya itu sekitar 250 orang gitu. Dan mereka problemnya adalah mereka sangat sulit cari kerjaan. Hampir nggak bisa dapat kerjaan karena mereka itu kan secara fisik mungkin normal, tapi mereka punya 2 kelemahan, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar sama sekali. Karena di kita ini 99% itu adalah teman disabilitas yang cacat permanen, artinya cacat dari lahir, bukan cacat entah dia kecelakaan atau dia apa namanya sakit gitu ya. Itu masih bisa dia pakai apa, alat bantu dengar. Tapi kalau yang cacat permanen dia nggak bisa pakai alat bantu dengar karena kan memang mereka nggak tahu kosakata gitu. Akhirnya 2018 itu 2000 nggak langsung tuh. Jadi kita masih apa ya, bolak-balik Kerawang Bekasi, bolak-balik Kerawang Bekasi. Tapi kok lama-lama agak berat juga nih karena secara akomodasi, transportasi gitu ya, mesti bolak-balik mendampingi mereka karena kan mereka juga nggak bisa ditinggal. Nggak kayak kita pekerja. Kalau saya punya konveksi itu lebih dari 15 tahun, berarti sekitar 20 tahun lebih ya saya punya konveksi, 25 tahunan. Nah itu apa namanya, nggak kita kayak deliver apa namanya, pekerjaan itu kita tinggal WhatsApp, telepon atau apa selesai gitu. Tapi kalau teman tuli kan nggak begitu. Jadi kita tuh mesti dampingin, mesti benar-benar kasih tahu seperti apa gitu pekerjaan mereka. Akhirnya
dari pelatihan-pelatihan itu, alhamdulillah sekarang kita sudah punya 4 divisi di Kreasi Tuli Indonesia. Saya akhirnya membuat sebuah yayasan sebagai wadah untuk mereka. Itu kita sudah ada baru 2023. Ini kita sudah ada 4 divisi, yaitu batik, kemudian menjahit, kriya, dan kuliner. Kuliner baru berjalan belum sampai setahun, tapi kalau dari batik itu kita 2020 sudah running dengan yayasannya, dengan teman-teman tulinya gitu. Saat ini sekitar 30 orang yang sudah kita bina, kita didik, kita bersamai, kita bimbing gitu ya. Teman-teman tuli ini gitu. Dan sebagian besar memang perempuan. Dari 30 orang itu 20 orang itu perempuan. Mereka rata-rata di kita ini ada 5 pasang yang suami istri, karena mereka rata-rata menikah dengan yang sama-sama tuli, karena mungkin kalau saya lihat secara psikologis meminimalisir konflik ya. Kalau sama-sama teman tuli kan mereka komunikasinya juga lebih gampang. Tapi alhamdulillahnya anak-anak mereka biasanya normal-normal semua gitu. Jadi seperti itu sih. Maaf sambil batuk. Minum air, masa nggak Bu? Jadi seperti itu sih perjalanan saya membersamai teman tuli. Kalau ditanya nanti apakah banyak tantangannya, banget. Berapa kali hampir menyerah gitu ya, hampir aduh ngapain sih gitu ya, kita kalau boleh dibilang ngapain sih gue susah-susah sama mereka gitu. Padahal selama ini saya udah punya konveksi yang udah jalan, udah tinggal running aja gitu ya. Tapi setiap saya mau menyerah, teman-teman tuli ya, istilahnya mereka lebih senang disebut teman tuli karena seperti nggak ada jarak. Mereka sebut kita teman dengar, kita sebut mereka teman tuli. Seperti nggak ada jarak gitu. Jadi setiap saya mau menyerah itu mereka selalu nguatin lagi gitu. Ibu gimana? Pokoknya gimana ya, sampai pada akhirnya saya tuh memutuskan buat hijrah ke Karawang supaya bisa intens dengan mereka gitu ya. Meskipun berat sebenarnya gitu, sangat berat karena sebenarnya ini kan bukan, kalau boleh egoisnya saya, ini sebenarnya bukan bagian gua nih, ini bagiannya pemerintah dengan dinas sosial misalnya, ya kan, bagiannya bukan bagian kita lah gitu ya, istilahnya. Kalaupun kita mau membantu sekedarnya aja, tapi pada kenyataannya yang saya lihat ya, kalau saya boleh sedikit mengkritisi gitu ya, bahwa selama ini dari pemerintahan sendiri tuh hanya sebatas seremonial, selalu begitu. Jadi ketika ada event yang melibatkan disabilitas itu hanya seremonial aja gitu. Setelah itu selesai. Terus mau apa mereka gitu? Padahal justru bukan itu yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan itu adalah kesinambungan mereka untuk nyambung hidup. Mereka juga punya anak-anak, mereka punya istri, mereka punya keluarga yang harus dihidupi gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar seremonial gitu ya, sudah selesai ini gitu ya, udah gitu, mau apa gitu. Sedangkan program pemerintah yang katanya 3% harus ada disabilitas di setiap instansi gitu ya, itu pada kenyataannya gitu ya, cuman sekedar menggugurkan kayak kewajiban aja, setelah itu udah selesai gitu, udah. Jadi ini yang jadi persoalan buat kita sih. Kebetulan di yayasan ini inisiatornya adalah Akaila. Kenapa saya kalau boleh dibilang masa si Akaila, betul, karena Akaila dulu punya pembatik tuli 2. Kemudian saya tanya, Akaila ini gimana kelanjutannya teman-teman tuli di Karawang? Gak apa-apa Bu, ini aja ikut gabung di kita. Akhirnya pada saat saya waktu itu bikin apa ya wadah mereka, akhirnya saya bikin yayasan. Kebetulan kita ada 6 orang ini, 7 ya sama Akaila ini. Kemudian kita punya visi dan misi yang sama. Saya menggandeng teman-teman, ada JBI, Juru Bahasa Isyarat, kemudian ada teman-teman komunitas gitu yang
membantu kita untuk bisa tetap survive. Ya udah, hayo sama-sama gitu. Jadi tapi yang memang boleh dibilang apa ya, ujung tombaknya ya balik lagi ke saya sih, karena saya harus punya PR, mencari order buat mereka, mencari artinya order, kalau nyari order kan berarti ada kerjaan buat mereka, kemudian mencari modalnya, kemudian mencari pemasarannya seperti apa gitu. Itu sih apa namanya, PR-nya yang masih sampai sekarang juga saya masih berusaha terus kok, masih belajar juga gitu. Jadi kayak mulai dari nol lagi ya Bu ya. Padahal tadinya sebelumnya udah support dengan Inaraya, udah berjalan dengan berpuluh tahun, terus jadi mulai dari nol lagi nih dengan teman tuli. Betul. Mulai dari nol. Bu Ina, aku lihat kemarin kan teman Bu Ina mengeluarkan apa tuh, produk buat Lebaran ya? Lebaran, ada nggak di sekitar di Bu Ina, dekat Bu Ina, yang bisa ditunjukin ke teman-teman yang mungkin nonton di sini? Apa sih yang dihasilkan dari teman tuli untuk Ramadan ini? Kebetulan kita juga lagi di workshop. Ini boleh saya sambil jalan ya? Boleh. Ya. Nah, mungkin kalau boleh dilihat, ini ada teman tuli kita. Lagi bikin apa? Lagi bikin apa? Dia lagi bikin bunga, aksesoris. Ini dari perca batik. Jadi kita memang kan zero waste. Zero waste itu jadi kita jadi dari nggak ada limbah, dari nol ya sampai nol lagi. Jadi benar-benar nggak ada yang kebuang gitu. Kemudian ini yang cookiesnya ini nih. Nah, ini cookies kita. Kemudian ini ada hampersnya. Ini harganya juga bersahabat banget sih, karena memang biasa aja gitu, bukan premium. Bukan, tapi dibuat dengan cerita dari para teman tuli ya Bu ya, yang kita di Bu Ina dan teman-teman berdayakan. Betul. Jadi ada berapa jenis cookies Bu yang dijual, terus harganya berapa? Gitu. Harus ya. Ada 6 cookies yang kita buat. Kemudian harganya itu sebenarnya kita kan memang menyasarnya untuk reseller. Kalau harga retailnya itu sekitar 65 per 500 gramnya gitu. Tapi untuk reseller itu kita sekitar 50.000. Tapi untuk pengambilan sekitar 6 piece, 6 macam itu. Udah ramai nih orderan. Alhamdulillah udah sih. Soalnya kan kita ikut pameran juga nih, ramai ikut pameran. Kayak kemarin kita Inacraft kemarin kita ikut, terus kita beberapa kali pameran di Sarinah. Kemudian biasanya sih ya itu kayak gitu, saya cari link ke, kayak tahun lalu itu kita hampir 1 bulan full di Hotel Mercure kita pameran. Kemudian dari Hotel Mercure-nya itu malah minta nambah karena tamu-tamunya tamu-tamunya excited ya. Jadi kita tambah 2 bulan. Jadi harus jadi 2 bulan full gitu. Kalau dari Bu Ida sendiri, Luli ada program khusus nggak Bu nih Ramadan, produk yang kalau ke Bu Ina kan karena kebetulan ada cookies Lebaran, itu pasti dicari ya namanya buat orang mau di war. Iya, itu kan emang produk yang memang dicari di saat Ramadan, mukena, terus makanan cookies. Nah, sebenarnya kalau Bu Ida kan jualannya tas craft ya, yang which is kita nggak tahu nih Lebaran gimana penjualannya, apakah pas orang-orang lagi pada konsen war takjil sama war kue kering, Bu Ida langsung gue harus berubah strategi nih, dikasih sale atau apa, gimana Bu Ida? Iya. Ramadan ini kan sebenarnya kita berharap penjualannya harusnya lebih rame ya, karena kan semua mau yang baru. Jadi kita ada diskon Ramadan. Saya sering bikin di story, ada beberapa tas yang di diskon. Untuk ikut
meramaikan suasana Lebaran. Jadi ibu-ibu jangan berburu takjil, yuk berburu tas juga. Jadi selain war ini please lah war tas juga ya. Selain war takjil ya war tas juga. Karena nanti Lebaran harus pakai tas yang bagus ya Bu, buat silaturahmi. Ya, kalau tas Mi, karena soalnya buat nempatin angpau. Iya, kan biar keren gitu. Ternyata nggak jadi ini isinya buat ngumpulin angpau anaknya. Betul. Berarti kalau Bu Ina di teman tulis sendiri selain ada produk cookies, ada mukena, ini emang benar menyesuaikan secara mau Ramadan. Jadi Bu Ina fokus nih. Oh iya nih Ramadan produk-produk yang dicari baju muslim, terus mukena. Jadi Bu Ina emang sengaja nih bikin programnya. Iya, betul, betul. Kalau waktu itu kuliner itu kan kita baru mulai itu tahun lalu ya, tahun 2023. Nah, dari situ waktu itu kita kepikir gini, teman-teman itu, terutama yang perempuan, terutama teman disabilitas yang perempuan itu dia tuh mungkin nggak bisa jahit, nggak punya keahlian menjahit, nggak punya keahlian membatik, nggak punya keahlian bikin kria tadi ya, kayak tadi gitu. Nah, akhirnya dia tuh bilang, Ibu, saya ajarin bikin ini gitu. Waktu itu kita juga mikir, saya sama teman-teman yang lain nih, aduh, ayo bisa apa nih, bikin apa gitu yang jadi ciri khasnya Karawang deh gitu ya, supaya apa namanya teman-teman juga bisa berkarya gitu ya di bidangnya dia gitu. Akhirnya terpikirlah tuh bikin kuliner. Nah ini karena Lebaran, suasananya ini ya kita bikin kue kering gitu sih sebenarnya. Itu aja gitu. Memanfaatkan momen ya. Jadi benar-benar langsung fokus nih, Uber yang mana yang paling dicari pas Lebaran. Betul, betul. Kayak bazar-bazar juga saya pokoknya kalau ada yang nawarin bazar, hayu aja. Hajar aja. Hayu aja. Yang penting cuan cepat masuk ya, Bu. Yang juga supaya mereka juga bisa Lebaran gitu loh. Iya, betul. Jadi total teman tulis sekarang ada berapa tadi? 30 berapa, Bu? 30. Yang di kita 30, perempuannya itu perempuan tulinya itu sekitar 20 orang. Jadi ada 30 orang yang mau Lebaran nih, tolong dibeli ya ini dari teman tuli. Ini kalau berarti Bu Ina jualannya fokus tadi berarti di pameran, sekarang bazar itu fokus di sana. Online-nya ada? Kenapa? Online-nya jalan juga nggak? Ada di TikTok itu ada Kriuk Sunyi Snack, ada Kreasi Tuli Indonesia. IG juga sama, ada Kriuk Sunyi, ada namanya Kriuk Sunyi. Untuk brand yang snack ini kita Kriuk Sunyi. Ini juga gitu. Ya, namanya filosofi sekali Kriuk Sunyi. Padahal ada kriuk-kriuk mana bisa sunyi. Berisik loh. Iya. Kriuk itu berisik. Kalau kriuk udah kriuk sunyi. Kriuk itu masih berisik. Udah sunyi kita langsung mikir. Aduh ini udah banget nih, dark banget nih. Betul. Udah kriuk. Tuli bulan lalu juga saya melatih yang disabilitas ya di Toba, ini termasuk 10 orang teman tuli. Saya melatih mereka untuk membuat tas dan ini kayaknya akan berkesinambungan. Ayo melatih Mbak Ida kalau saling bersinergi. Teman tuli di sini masih banyak banget, bener. Masih digerkatin aja yang teman tuli itu yang belum kita sentuh ya, itu berarti yang ada 220 lagi karena anggotanya itu sekitar 250 orang. Itu yang di Karawang aja, Bu. Itu yang di Karawang aja. Karawang aja. Kalau PPDI, di sini ada yang PPDI ya, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, untuk cabang Karawang aja itu sekitar 580. Wah. Yang disabilitas tunadaksa, tunanetra gitu ya, fisik gitu. Ya, tapi yang melatih kita lebih fokusnya ke tuli, ke tunawicara, tunarungu, karena sebenarnya mereka yang paling susah banget dapat kerjaan karena komunikasi. Jadi memang kalau mau memperkerjakan mereka adalah kitanya dulu edukasi, bukan teman tulinya. Teman dengarnya juga diedukasi bahwa nanti bahasa isyarat itu seperti ini, psikologis mereka seperti ini gitu. Karena teman tuli itu kan maupun berapapun usianya secara ini pemikiran dia atau apa itu ya kayak masih anak-anak aja. Iya. Jadi kalau
mau ngajarin itu ya mesti bener-bener real gitu. Bener-bener Dia lihat bener pakai kan hati ya. Iya. itu, Wak. Itu betul Bu, waktu pengalaman saya melatih mereka kan mereka nggak dengar. Dan saya nggak bisa ngomong bahasa mereka, tapi saya harus melatih mereka bikin tas. Itu saya bingung harus ngomong Bingung. apa gitu. Jadi saya Harus ngapain juga. untuk melatih membuat tas gitu. Tapi memang yang kagum dengan mereka adalah ketika mereka mengerti mengerjakannya itu tuh Iya, cepat sekali. Cepat mereka. fokus dia. Tapi bagaimana memulai itu saya bingung. Bahasanya apa, seperti apa. Akhirnya saya waktu itu pakai bahasa Tarsannya untuk melatih gerakan badan. Sampai saya bingung gimana lagi nih ngomongnya. Sampai bikin papan tulis juga. Bener Bu, tapi puji Tuhan mereka tuh pinter-pinter, cepat nangkap dan fokus. Ketika melakukan sesuatu tuh mereka fokus dan rapi. Di tengah kekurangannya mereka juga punya pasti ada kelebihannya ya. Betul, betul. Hasil kerja yang tuli itu kemarin lebih rapi dari yang bisa mendengar dan bisa bicara. Jauh lebih rapi. Karena mereka seru banget nih. Nah, Bu Ida sama Bu Ina, ini sama-sama Ida dan Ina ternyata namanya. Mau tahu dong untuk target usahanya nih 2-3 tahun ke depan, atau sekarang kan 2024 ya. Baru awal tahun sih sebenarnya, baru bulan ketiga. Terus tapi kan kemarin nih di 2023 itu teman-teman yang lain kan pada bilang suasana lagi nggak asik dan segala macam dengan problematika dari segala pemilu bla bla bla. Nah tapi kan 2024 juga berjalan dan gimana pun juga teman-teman usaha tetap harus berjalan dong. Kira-kira target apa yang akan di-achieve atau mau dicapai dari Bu Ida dan Bu Ina di 2024 itu sendiri apa? Atau mungkin ada target di 2-3 tahun ke depan yang mungkin mau dicapai oleh Bu Ida sama Bu Ina di usahanya masing-masing. Silakan Bu Ida. Oh iya, terima kasih. Kalau saya kemarin itu memang sudah buat target itu berapa tahun ke depan itu mau bikin workshop, kemudian mau ini. Tahun ini saya akan memperbesar workshop saya ya, memperbaiki. Jadi kalau orang mau datang tuh supaya lebih enak ya. Kemudian untuk tahun depan sepertinya saya sudah akan siap dengan ekspor. Ya sepertinya sudah akan lebih siap karena tahun ini saya sudah mulai menjajaki kemungkinan ekspor. Itu nanti Juli barang-barang saya itu ada yang mau dibawa ke Kenya untuk pameran untuk di pasar Afrika. Kemudian nanti bulan Mei kebetulan saya diundang ke Amerika Latin untuk membawa tenun, memperkenalkan tenun. Jadi saya pikir mungkin nextnya tahun depan saya akan mulai, kan udah belajar ekspor nih di Womanpreneur juga banyak dilengkapin dengan ekspor. Mungkin nanti tahun depan saya udah akan mulai siap dengan ekspor ya. Karena sekarang kirim keluar itu kan masih dengan banyak ya jadi buat ekspor by koper. Iya, depan mungkin sudah mulai siap. Saya sedang mempersiapkan proses untuk itu. Belajarnya sudah, tahapan-tahapan kecilnya. Eksekusinya ya. Tinggal eksekusinya, iya. Oke. Semoga dilancarkan semuanya ya Bu Ida ya. Oke, kalau Bu Ina sendiri gimana nih Bu? Dari 2023, 2024, terus apa nih yang akan dilakukan ke depannya, targetnya? Targetnya sih kita punya workshop sendiri, karena selama ini kita masih sewa. Untuk kuliner kan pisah, kita karena pisah ya, untuk kuliner sama aksesoris nih kita pisah tempatnya gitu. Yang satu lagi untuk batik dan menjahit pisah gitu. Jadi kita ada 2 tempat, tapi sama-sama masih di Karawang. Yang satu tempat itu kita menumpang di yayasan lain, tanda kutip masih menumpang di yayasan lain. Kemudian kalau yang kuliner kita masih sewa tempat gitu ya. Jadi targetnya sih bukan target juga sih ya, harapan saya, harapan kita ini semoga kita punya tempat yang mandiri. Sebenarnya kita sudah ada yang menghibahkan tanahnya, sudah ada menghibahkan tanah ke kita, ke yayasan, tapi tinggal kita merapikan aja nih.
tinggal apa namanya membangunnya gitu ya istilahnya seperti itu sih kita target apa namanya harapannya adalah kita punya workshop sendiri supaya teman-teman tuli bisa kerja dengan nyaman dengan aman gitu kemudian apa semakin banyak teman-teman tuli yang bisa kita kita Dampingi. berdayakan seperti itu sih. Amin. Amin. Ini kalau workshopnya dari teman tuli sendiri, ini kan tadi berarti terpisah nih satu sama lain ya Bu. Kuliner itu berarti nggak ada di satu tempat. Iya, kita ada 2 tempat. Jadi kuliner sama aksesoris nih masih gabung. Oh, masih gabung. Kemudian kalau yang apa jahit sama batik juga terpisah. Oh gitu. Tapi misalnya kalau ada teman-teman yang mau berkunjung atau mau pengen ya belajar lebih banyak dengan teman tuli, itu diperbolehkan atau enggak, Bu? Maksudnya datang Boleh ke workshop. sering kok dapat kunjungan waktu itu dari staf sus presiden Mbak Angki Yudhistia juga apa namanya bikin pelatihan di kita gitu. Kemudian waktu itu sering sih kita ada liputan dari beberapa stasiun televisi juga kayak kemarin yang baru banget dari TVRI Pusat itu dari Jakarta TVRI Nasional ya datang ke kita. Kemudian dari apa namanya beberapa kayak kita kan banyak kolaborasi juga nih sama artis ya dan mereka dan alhamdulillahnya artisnya itu nggak mau di endorse jadi udah benar kita kolaborasi gitu ya kemarin sama Om apa dari apa Payung Teduh ya vokalisnya Mas Is Kata kemudian dari Jerok gitu band Jerok band netral itu kita kolaborasi gitu jadi setiap ada event atau setiap ada apa namanya liputan juga kita ikut dilibatkan gitu kayak kemarin kita bikin video klipnya apa Terah Nusantara gitu ya itu kita yang buat semua kostumnya sama kita teman-teman tuli juga dilibatkan dalam proses pembuatan video klipnya seperti itu sih jadi apa namanya harapannya tuh supaya ya kedepannya lebih banyak lah teman-teman dengar yang peduli gitu karena apa ya namanya saya nggak apalah artinya saya gitu ya nggak mungkin saya bisa jalan bersama mereka sendirian gitu ya seperti itu kalau sih. untuk alamat workshopnya yang bisa dikunjungi di mana Bu Ina? Workshopnya kita ada di Adiarsa di perumahan Bumi Adiarsa Kencana di Jalan Cimanuk 3 Karawang Barat gitu. Yang satu ya buffering. Ini buffer nih di tempatnya Bu Ina. Bu Ina. Ya. Oke. Ini siapa yang masuk? Fashion. Ada yang lagi yang masuk ke kita ya? Oke. Bu Ina dan Bu Ida, ini untuk yang terakhir, mau dong diberikan motivasi atau saran kepada teman-teman wirausaha perempuan lainnya yang mungkin hari ini ikutan bergabung bersama kita untuk melihat live IG ini atau nanti kan ini rekamannya juga ada di Reelsnya Womanpreneur Community ya untuk sharing apa sih saran dan motivasi yang Bu Ida dan Bu Ina mau sampaikan ke teman-teman perempuan di luar sana supaya ya tetap keep struggling sama seperti yang Bu Ida dan Bu Ina lakukan saat ini. Silakan Bu Ida. Ya. Teman-teman, ibu-ibu, pejuang-pejuang ekonomi keluarga. Dari pengalaman saya adalah yang pertama, jangan pernah menyerah. Coba lagi apa yang bisa kita mau kerjakan. Yang kedua, relasi diperbanyak, jangan malu ikut pameran, ketemu siapa kita tetap welcome dengan siapa aja. Karena tidak ada yang tahu siapa yang kita baru ketemu. Sering sekali pengalaman saya adalah bahwa orang yang datang ke kita yang kita nggak kenal, mungkin penampilannya juga nggak bagaimana, itu adalah orang yang dikirim Tuhan untuk suatu saat menolong kita dalam bisnis kita. Aku sering sekali mengalami itu. Dan yang ketiga, jangan pernah berpikir untuk berusaha harus punya modal yang besar. Enggak. Modal berapa yang ada pada kita itu juga bisa kita
kita bisa kelola. Dan jangan lupa belajar, belajar dan belajar. Saya banyak sekali belajar. Kayaknya saya dulu suka banget ikut Zoom ini, Zoom ini. Dan yang sangat paling berkesan belajar saya adalah di WPC. Jadi kalau mau memiliki suatu pengalaman suatu ilmu yang baik untuk ayo ikut dalam program WPC. Karena saya juga mengalaminya, saya banyak bertumbuh di sana dan bertemu dengan ibu-ibu pengusaha yang sudah lama sekali malang melintang di dunia usaha, dan kita bisa belajar di sana dengan mentor-mentor yang sangat baik dan capable ya. Itu deh. Oke, terima kasih. Ya, kalau dari Bu Ina, wah ini lagi bikin apa nih? Bu Ina, Bu Inanya lagi di mana? Bu Inanya di mute, Bu. Bu Ina suaranya nggak ada. Halo? Sorry. Bu Ina? Ya. Iya. Ya, Bu Ina saran buat teman-teman. Sarannya apa ya? Kalau dari dulu sih, dari pertama saya ikut WPC itu saya punya moto lah ya, punya quotes itu bahwa bisnis itu bukan perkara untung dan rugi semata, tapi bagaimana kita bisa berguna buat orang lain. Itu sih. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Kalau enggak, saya mungkin kalau itu enggak saya pegang, mungkin saya enggak akan membersamai teman-teman tuli. Gitu aja. Mending masih jualan aja sendiri ya, Bu, dapat duit yang banyak gitu ya. Betul. Iya nih, soalnya kalau sama Bu Ina tuh, Bu Ina dulu punya toko di Jatinegara. Kalau ke tempat Bu Ina tuh kita minta ditraktir sate Padang. Ini gara-gara Bu Ina pindah ke Karawang, jadi kita nggak pernah makan sate Padang lagi nih jadinya nih. Tapi nanti, kayaknya emang kita harus main ke Karawang deh. Ayo. Boleh. Oke. Seru banget pembicaraan kita hari ini, walaupun Bu Ina datang terlambat, tapi dimaafkan karena Bu Ina katanya bukan katanya, Bu Ina lagi sakit. Tapi terima kasih Bu Ina sudah mau bergabung juga, walaupun dengan masih terbatuk-batuk. Semoga, aku yakin sih Bu Ina bergabung tuh karena memang dia mau memperkenalkan teman tulinya supaya dapat banyak teman dengar yang bisa tahu bahwa di Karawang ini ada sebuah tempat yang membina teman-teman tuli. Jadi ini keduanya, dua perempuan yang hadir hari ini merupakan representasi dari teman-teman yang memang memulai usaha dari segala macam arah dan tujuan, tapi kemudian mencintai apa yang mereka lakukan saat ini. Bu Ida dengan bisnis liulinya, gimana caranya Bu Ida mencintai bayi kecilnya saat ini yang berusia 5 tahun, di masih balita, tapi Bu Ida pengen banget supaya ini nanti ke depannya menjadi seorang gadis cantik tentunya ya, liuli, dan dikenal di seluruh dunia, malahan pengen nanti semakin besar dan ya semakin cantik karena menggunakan tenun dari Indonesia, berbagai tenun kain dari Indonesia. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Bu Ida dapat tercapai. Kita akan menunggu karya-karya Bu Ida, tenun apalagi yang akan disiapkan untuk tas-tas cantiknya. Sementara dari Bu Ina sendiri membawa teman tuli dari Karawang untuk diceritakan di sini supaya banyak teman dengar yang tahu bahwa di daerah Karawang sana ada Bu Ina yang bergerak bersama untuk bersama keluarganya tentunya membina para teman tuli untuk lebih produktif, menciptakan karya-karya ya tentunya biar mereka juga produktif tapi menghasilkan nilai ekonomis ya buat keluarganya masing-masing gitu. Perjuangannya semoga tidak sia-sia, menjadikan keduanya memberikan amal jariah tentunya ya ke depannya, berkah semuanya untuk apa yang dilakukan baik Bu Ida dan Bu Ina. Terima kasih banyak sudah bergabung Bu Ina, semoga segera sehat, segera istirahat setelah ini. Mohon maaf karena sudah mengganggu setelah habis dari rumah sakit langsung ikutan live, tapi aku tahu Bu Ina tuh saking cintanya sama teman tuli sebenarnya. Jadi dia Bu Ina mau teman tulinya lebih didapat cerita lagi. Ya lebih cinta juga sama itu. Jadi kalau minta tolak.
Iya, iya. Ya, semoga Bu Ina segera sehat. Kita ketemu lagi Bu Ida dan Bu Ina. Semoga nanti saat kita ketemu dalam keadaan sehat kedua-duanya. Semoga kita bisa, karena kita kan lokasi sebenarnya ada di daerah Jakarta ya. Kalau Bu Ina mungkin nanti pas lagi halal bihalal Jakarta datang, atau nanti Bu Ida juga ketemu pas halal bihalal, atau mungkin bisa teman-teman main di workshopnya Bu Ina di Karawang. But anyway, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti di masa yang akan mendatang. Sehat keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam.